Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosili, mahasiswi dari kampus Universitas Primagraha dengan NIM 6120123053 dari kelas era 6 semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MMC, TMP, CMC, CPGA, MCPL, MCIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait semua materi dari awal semester hingga akhir semester. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, langsung saja di materi yang pertama, yaitu terkait arti penting manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses mengelola dan mengevaluasi kinerja pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Arti pentingnya yaitu membantu mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas pegawai, menjadi dasar evaluasi dan pengembangan SDM. Berikutnya terkait manfaat manajemen kinerja. Bagi organisasi, meningkatkan produktivitas, mempermudah pencapaian target, sedangkan bagi pegawai, mengetahui target kerja, meningkatkan motivasi, menjadi dasar promosi dan pelatihan. Selanjutnya ada permasalahan dan tantangan manajemen kinerja. Permasalahannya yaitu penilaian belum objektif, kompetensi pegawai belum merata, target kerja kurang jelas. Tantangannya yaitu perkembangan teknologi, reformasi birokrasi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. Berikutnya yaitu terkait isu strategis manajemen kinerja, transformasi digital, peningkatan kompetensi SDM, good governance, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik yang berkualitas. Kesimpulannya yaitu manajemen kinerja membantu organisasi mencapai tujuan melalui pengelolaan, penilaian, dan pengembangan kinerja pegawai secara berkelanjutan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu terkait kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi pegawai agar tercapai target organisasi. Peran pemimpin yaitu memberikan arahan, motivasi pegawai menjadi teladan, melakukan evaluasi, dan untuk pendekatan sistem dalam manajemen kinerja yaitu pendekatannya melalui sistem memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Komponennya yaitu input, proses, output, feedback. Terkait konsep manajemen kinerja dan manajemen kinerja, manajemen adalah proses mengatur sumber daya. Kinerja adalah hasil kerja seseorang. Manajemen kinerja adalah proses mengelola agar hasil kerja sesuai tujuan organisasi. Selanjutnya terkait dimensi kinerja. Dimensi kinerja meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, efisiensi. Berikutnya yaitu strategi dan faktor penentu keberhasilan. Kinerja beberapa strategi yaitu menentukan target, pelatihan, evaluasi, dan beberapa faktor yaitu motivasi, kompetensi, kepemimpinan, lingkungan kerja. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan yang baik dan sistem manajemen yang tepat akan meningkatkan kinerja organisasi. Materi yang ketiga ialah pendekatan sistem dalam manajemen. Pendekatan sistem dalam manajemen ialah pendekatan sistem yang melihat seluruh bagian organisasi saling berhubungan sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif. Terkait strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja. Strategi yang dapat dilakukan, perencanaan yang baik, pengembangan SDM, pemberian motivasi, evaluasi berkala. Selanjutnya terkait pentingnya sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja penting untuk mempermudah pengukuran, meningkatkan koordinasi, menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada proses manajemen kinerja. Tahapannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penilaian, perbaikan. Kesimpulannya itu manajemen kinerja harus dilakukan secara terus-menerus agar kualitas kerja selalu meningkat. Untuk materi yang keempat terkait strategic planning. Model strategic planning. Strategic planning adalah proses menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Pada tahapannya yang pertama yaitu menentukan visi, kedua menentukan tujuan, ketiga menyusun strategi, keempat evaluasi. Berikutnya terkait the General Office of Strategic Management. Model ini terdiri dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan ada manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis. Manfaatnya memberikan arah organisasi dan mengurangi risiko. Keterbatasannya yaitu membutuhkan biaya dan memerlukan data yang akurat. Terkait Practical Model of Strategic Management, model ini menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi. Berikutnya terkait review model perencanaan strategi. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga organisasi memilih model sesuai kebutuhan. Adapun teknik penyusunan strategik, planning menentukan visi dan misi, menentukan tujuan, analisis SWOT menentukan strategi. Selanjutnya analisis lingkungan internal dan eksternal. Terkait internal yaitu SDM, keuangan, teknologi. Terkait eksternal yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi. Kesimpulannya perencanaan strategis membantu organisasi menentukan arah dan menghadapi perubahan lingkungan.
Terkait materi yang kelima yaitu tentang pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menentukan indikator atau KPI sesuai tujuan organisasi dan ada teknik tindak lanjut pengukuran kinerja. Tindak lanjut dilakukan melalui coaching, pelatihan, reward perbaikan kinerja, dan ada pendekatan sasaran dan metode evaluasi. Pendekatannya yaitu berdasarkan hasil dan berdasarkan perilaku. Untuk metode yaitu rating scale MBOR 360, degree, feedback terkait rencana dan perbaikan kinerja. Perbaikan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, monitoring hasil. Adapun teknik memaksimalkan kinerja yaitu motivasi, pelatihan, komunikasi, penghargaan. Selanjutnya terkait performance. Performance adalah hasil kerja seseorang berdasarkan target yang telah ditetapkan indikatornya, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas. Kesimpulannya, pengukuran dan evaluasi kinerja diperlukan agar organisasi dapat terus meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selanjutnya terkait materi yang keenam yaitu kompetensi. Kompetensi menjelaskan teknik, strategi, dan analisis kebutuhan. Kompetensi dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dibutuhkan agar pegawai dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya terkait mengembangkan kompetensi. Cara mengembangkannya kompetensi yaitu pendidikan, pelatihan, seminar, dan coaching. Terkait soft skill dan hard skill. Soft skill yaitu komunikasi dan kerjasama, kepemimpinan. Sedangkan hard skill kemampuan teknis, penguasaan teknologi, administrasi. Terkait identifikasi kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural. Dan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi yaitu pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, motivasi, lingkungan kerja. Kesimpulannya yaitu kompetensi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya untuk materi yang ketujuh yaitu manajemen kinerja terkait evaluasi pekerjaan, sistem penghargaan, dan performance pay. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau bobot suatu jabatan dibandingkan jabatan lain dalam organisasi. Tujuannya yaitu menentukan nilai setiap jabatan, menjamin keadilan internal, menjadi dasar pemberian gaji, mengurangi kesenjangan upah. Metode evaluasinya ialah ranking, classification, point factor, factor comparison. Manfaatnya, struktur gaji lebih adil, memudahkan promosi, meningkatkan motivasi pegawai. Berikutnya terkait evaluasi kebijakan sistem penghargaan pekerjaan. Sistem penghargaan adalah kebijakan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada pegawai berdasarkan kontribusinya. Tujuannya memotivasi pegawai, meningkatkan produktivitas, mempertahankan karyawan terbaik, mendorong loyalitas. Selanjutnya ada jenis penghargaan finansial seperti gaji, bonus, insentif, tunjangan. Sedangkan non-finansial yaitu promosi, penghargaan, pelatihan, pengakuan prestasi. Selanjutnya ada evaluasi sistem seperti apakah penghargaan sudah adil, sesuai kinerja kompetitif, meningkatkan motivasi. Berikutnya terkait performance pay model remunerasi karir. Performance pay adalah sistem pembayaran berdasarkan hasil kerja pegawai. Prinsipnya ialah pay for performance reward sesuai pencapaian KPI. Komponen remunerasi seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, benefit. Keuntungannya yaitu memotivasi pegawai, meningkatkan produktivitas, mendorong persaingan sehat, meningkatkan kualitas kerja. Tantangannya yaitu penilaian harus objektif, KPI jelas, transparansi tinggi. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu terkait review dan umpan balik dalam manajemen kinerja. Fungsi review dan umpan balik. Review kinerja adalah proses mengevaluasi hasil kerja pegawai secara berkala. Fungsinya menilai pencapaian target, mengidentifikasi kekurangan, memberikan arahan, meningkatkan kompetensi. Manfaatnya yaitu komunikasi lebih baik, kinerja meningkat, hubungan atasan dan bawahan lebih harmonis. Berikutnya yaitu umpan balik dan indikator keberhasilan yang efektif. Ciri feedback efektif adalah tepat waktu, jelas, objektif, solutif, dua arah. Indikator keberhasilannya ialah target tercapai, produktivitas meningkat, kesalahan berkurang, kepuasan bekerja meningkat. Berikutnya memahami dan mempersiapkan review manajemen kinerja.
Persiapannya seperti menentukan KPI, mengumpulkan data kinerja, membandingkan target dengan hasil pelaksanaannya seperti tatap muka online melalui MS Teams, Student Centered Learning atau SCL. Tujuannya memberikan evaluasi, menentukan rencana pengembangan pegawai. Selanjutnya mengelola tindak lanjut review kinerja. Langkah-langkahnya ialah menyusun rencana perbaikan, pelatihan, coaching, monitoring, evaluasi ulang. Manfaatnya perbaikan berkelanjutan, target organisasi tercapai. Berikutnya, materi ke-9 ialah kualitas dan produktivitas. Kualitas ialah kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Produktivitas ialah perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Sedangkan hubungan, semakin baik kualitas, semakin tinggi produktivitas. Tantangan memperbaiki dan mengukur produktivitas. Tantangannya SDM kurang kompeten, teknologi terbatas, disiplin rendah, proses kerja tidak efisien. Cara mengukurnya output per jam, target produksi, efisiensi biaya, tingkat kesalahan. Berikutnya ada strategi SDM dan peningkatan kualitas. Strateginya seperti pelatihan, pengembangan kompetensi, reward, penilaian kinerja, budaya kerja. Tujuannya meningkatkan kualitas SDM dan daya saing organisasi. Berikutnya mengenai Total Quality Management atau TQM. Peningkatan manajemen untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Prinsipnya yaitu fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, kerjasama tim, kepemimpinan. Manfaatnya kepuasan pelanggan, efisiensi, meningkat produk berkualitas. Selanjutnya perbaiki kualitas dan kinerja. Caranya seperti evaluasi rutin, pelatihan, teknologi, pengawasan, inovasi. Hasilnya produktivitas meningkat dan kesalahan menurun. Berikutnya ada quality circle dan standar. Quality circle adalah kelompok kecil pegawai yang bersama-sama menyelesaikan masalah kualitas. Sedangkan standar ialah pedoman mutu yang harus dipenuhi organisasi. Selanjutnya manfaat perbaikan berkelanjutan, berpartisipasi pegawai, efisiensi kerja. Selanjutnya materi ke-10 yaitu pengukuran kinerja dan pengembangan karir. Kategori pengukuran kinerja manajemen ialah efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, ketepatan waktu. Tujuannya mengukur keberhasilan organisasi. Berikutnya teknik pengukuran dan standar kinerja. Tekniknya KPI, Balanced Scorecard, MBO atau Management by Objective, dan penilaian 360 derajat. Standarnya SMART, terukur, realistis, sesuai target organisasi. Berikutnya ada performance pay dan career development. Performance pay ialah imbalan berdasarkan prestasi kerja, sedangkan career development ialah proses meningkatkan kemampuan agar karir berkembang. Manfaatnya motivasi meningkat, retensi pegawai, kompetensi berkembang. Berikutnya ada teknik penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Langkah-langkahnya yaitu menentukan visi, menentukan misi, menetapkan tujuan, menyesuaikan strategi, menentukan indikator keberhasilan. Berikutnya ada teknik dan tindak lanjut wawancara group presentation. Tahapannya yaitu persiapan, pelaksanaan, pencatatan, hasil evaluasi, tindak lanjut. Masalah yang sering muncul ialah kurang komunikasi, konflik anggota, pembagian tugas tidak jelas. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu yang ke-11 terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan. Akuntabilitas, kewajiban intensi mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, penegakan hukum. Tujuannya mewujudkan pemerintah yang bersih. Berikutnya ruang lingkup kinerja pemerintah dan permasalahannya. Ruang lingkupnya pelayanan publik, pengelolaan anggaran, SDM aparatur, program pembangunan, permasalahannya birokrasi lambat, korupsi SDM belum optimal, pelayanan kurang maksimal. Berikutnya indikator kinerja utama dan ukuran keberhasilannya. IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Contoh IKU yaitu seperti kepuasan masyarakat, kecepatan pelayanan, efisiensi, ukuran keberhasilannya, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dampak program bagi masyarakat.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan proses penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan, sistem yang terintegrasi, serta kompetensi sumber daya manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.